Assalamualaikum sobat-sobatku semuanya, kembali lagi di channel ini. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih mempertemukan kita, di channel YouTube ini. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cinta kita kepada Nabi Muhammad tidak bertepuk sebelah tangan, melainkan Nabi Muhammad juga mengakui kita sebagai bagian dari umatnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sobat sekalian, kali ini kita akan bahas materi yang cukup penting dalam hidup kita. Bahkan ini termasuk prioritas dalam hidup kita. Adalah apa? Cita-cita hidup kita itu sebenarnya untuk apa? Tujuan hidup kita lebih tepatnya. Sebelum ke situ, kita akan mengawali dengan diskusi. Sebenarnya kita berasal dari mana sih? Kita diciptakan oleh siapa? Pertanyaan kedua adalah, untuk apa kita hidup di dunia ini? Berikutnya akan kemana setelah kita mati ini? 3 pertanyaan ini adalah 3 pertanyaan mendasar yang bisa nanti menentukan arah tujuan hidup kita. Pertanyaan pertama bisa dijawab dengan sangat mudah. Kalau kita menggunakan akal berpikir kita, pasti kita akan menemukan adanya Tuhan. Tuhan itu tidak lain dan bukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang hakiki, tidak makan, tidak tidur, tidak mengantuk, tidak beranak, tidak diberi makan. Artinya Allah adalah Tuhan satu-satunya yang layak disembah. Tuhan-tuhan lain batil, berhala, ataupun tuhan-tuhan sesembahan manusia yang bukan Allah, semuanya adalah batil ataupun tidak sesuai akal manusia, tidak masuk akal dan tidak logis. Setelah kita mengetahui bahwa Allah itu Tuhan, Allah itu pencipta kita, maka kita berikutnya adalah tanya kepada pencipta, apa tujuan hidup kita ini? Allah menjawab itu di Al-Quran. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berbicara dengan malaikat bahwa Allah menciptakan manusia untuk dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Dari sini, di ayat ini kita mendapat kesimpulan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah. Khalifah di sini tugasnya adalah, gimana menjalankan tugasnya adalah dengan cara beribadah. Hablu minallah, hablu minannas, dan hablu minan nafsi. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui dari mana kita berasal dan untuk apa kita di dunia ini, setelahnya mau kemana? Ada 2 kemungkinan yang bisa kita raih nanti. Tentu kita mengharapkan surga. Karena ada, kalau bukan surga tentu neraka. Itu untuk kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, kalau kita sudah menetapkan tujuan kita adalah tujuan surga, maka hakikatnya aktivitas kita di dunia adalah aktivitas yang mengarah ke surga juga. Mungkin teman-teman punya cita-cita sebagai dokter, sebagai polisi, atau sebagai apapun itu, tentu itu jadilah yang sesuai dengan perintah Allah. Jadilah dokter yang menghafal Quran, jadilah polisi Islami yang menghafal Quran, jadilah pengusaha yang menghafal Quran, atau jadilah pembisnis yang benar-benar sesuai dengan konsep syar'i. Oleh karena itu, teman-teman boleh punya cita-cita, tapi cita-cita itu jangan cuma di dunia aja. Cita-cita itu bisa dibawa ke akhirat. Itu tadi, kita menggunakan profesi dokter untuk menolong orang lain. Di situ ada pahala di situ, sehingga nanti bisa dibawa ke akhirat. Dan kita bisa memenuhi tujuan dari apa yang Allah perintahkan. Untuk beribadah, kita akan bisa berhasil, sukses. Kalau kita tadi dokter cuma untuk dunia saja, untuk sekedar menyelamatkan orang dan mencari uang, itu kita belum namanya beribadah. Sedangkan tujuan kita beribadah, maka kita akan gagal di dunia ini dan kita akan masuk ke neraka. Oleh karena teman-teman sekalian, kita sudah menemukan tujuan hidup. Cita-cita hidup tertinggi adalah meraih ridhonya Allah, meraih surganya Allah. Maka tentu sesuaikan aktivitas kita yang mengarah ke sana. Tujuannya kita ke sini. Tujuan kita ke Bogor misalnya. Kita melalui jalan-jalan yang ke Bogor, jangan malah yang ke Sumatera atau ke daerah lain. Karena nanti kita akan tidak mencapai tujuan. Dan itu merupakan hal terpenting dalam hidup. Oleh karena itu tentukan sekalian teman-teman, bahwasannya teman-teman mau masuk surga dengan jalur apa? Bisa dengan jalur
uang, pembisnis, bersedekah. Bisa dengan jalur ilmu, bisa jadi guru, menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Bisa dengan jalur kedudukan, silakan gunakan kekuasaan untuk rahmatan lil alamin, untuk menyebarkan risalah Islam. Bisa dengan tenaga, bisa dengan azan seperti Bilal. Teman-teman tentukan empat itu mana yang teman akan masuk dalam empat kategori tadi: ilmu, harta, kedudukan, serta tenaga, supaya kita nanti selamat di akhirat, kita bisa memenuhi tujuan hidup kita. Semoga bisa ditangkap materi kali ini tentang tujuan hidup atau cita-cita hidup yang tertinggi dan yang terpenting dalam hidup. Semoga bisa kita maksimalkan ikhtiar di dunia, kita bisa menjalankan perintah Allah dengan kafah, dengan sempurna, dan menjalankan larangannya pula secara total, kita jauhi larangannya. Barakallahu fikum, semoga ada manfaatnya. Kalau ada kurang mohon dimaafkan, kalau ada kelebihan semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa taala. Afwan minkum wa akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.